Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Kepada anak-anakku semuanya, rekan-rekanku semuanya, senasib dan seperjuangan, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir batin dan dimudahkan semua urusan dunia akhiratnya, diberikan rezeki yang berkah, amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan pembagian harta warisan atau yang berkaitan dengan hukum warisan. Dan di dalam hukum warisan tersebut nanti saya juga akan menjelaskan tentang hukum warisan, kemudian syarat-syarat mendapatkan warisan, siapa saja orang yang tidak berhak mendapatkan warisan, siapa saja yang berhak mendapatkan warisan, dan furudul muqaddarah, yaitu ketentuan yang nantinya digunakan untuk membagi harta warisan. Kemudian bagaimana cara kita tahu membagi harta warisan tersebut, dan yang terakhir adalah tentang hikmah pembagian warisan. Mudah-mudahan apa yang nanti saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi anak-anakku semua yang sedang dalam belajar tentang masalah bab warisan. Untuk itu, untuk lebih jelasnya saya akan bahas terkait dengan masalah bab warisan tersebut. Di dalam harta warisan itu kita tahu bahwa orang yang meninggal dunia itu, kalau dia masih mempunyai harta warisan, maka harta warisannya itu harus dibagi sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan hukum Islam atau hukum syariat Islam. Namun sebelum harta warisan tersebut itu dibagikan, ada beberapa hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh orang yang akan menerima harta warisan. Yaitu apa saja? Yang pertama adalah apabila orang yang meninggal dunia atau pewaris harta warisan tersebut itu meninggal dunia, apabila dia mempunyai hutang yang urusannya dengan seseorang, bukan urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hutang tersebut harus dilunasi terlebih dahulu. Dari mana diambilnya dana tersebut? Dari dana atau uang yang nantinya akan dibagikan kepada ahli warisnya. Misalnya seseorang itu meninggal dunia, tetapi sebelum meninggal dunia itu dia sempat berhutang, baik itu bentuknya kebutuhan pokok, misalnya hutang beras di warung, atau hutang ke seseorang, atau hutang terhadap pinjaman online atau bank. Nah, itu semua harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah utangnya pewaris itu harus diselesaikan terlebih dahulu, yang kedua adalah biaya pengurusan jenazah itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Dari mulai kalau misalnya dia itu sakitnya di rumah atau di rumah sakit, biaya perawatannya di rumah sakit atau di rumah itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan kepengurusan jenazah itu tidak hanya ketika dia sakit saja. Kalau misalnya dia tidak sakit, maka dari mulai dia meninggal dunia, dari mulai biaya pemakamannya, urusan tanah untuk menguburkan jenazahnya,
Itu biasanya kalau di kota itu membayar biasanya, tapi kalau di kampung itu tidak. Tetapi semuanya itu biasanya butuh biaya. Kemudian terkait dengan masalah tahlilannya, atau kalau di kampung itu ada istilah yasinan, tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai 1000 hari, mendak 1, mendak 2, mendak 3. Nah itu semua dananya bisa diambil dari harta warisan, yang harta warisan tersebut sebelum dibagikan kepada ahli warisnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah biaya kepengurusan jenazah. Yang ketiga adalah apabila seseorang itu meninggal dunia, apabila seseorang itu meninggal dunia dan sebelum meninggal dunia itu dia berwasiat misalnya wasiatnya itu terkait dengan harta yang diwariskan, dia sempat bilang atau tertulis dan disaksikan oleh ahli warisnya bahwa dia akan menyisihkan harta warisannya sebagian, maka wasiat tersebut harus dilaksanakan sebelum harta warisannya dibagikan kepada ahli warisnya. Jadi harta warisan itu bisa dibagikan setelah 3 poin yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah terkait dengan hutang yang ahli warisnya, kemudian yang kedua urusan terkait dengan pengurusan jenazahnya dari awal sampai akhir. Nah yang ketiga terkait dengan wasiat pewarisnya. Maka kalau semuanya itu sudah dilaksanakan, maka harta warisannya boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Selanjutnya perlu diketahui bahwa ahli waris itu bisa mendapatkan warisan karena beberapa sebab. Jadi tidak semua ahli waris itu bisa berhak mendapatkan warisan. Ahli waris yang mendapatkan warisan itu yang pertama adalah karena sebab nasab. Nah, nasabnya itu adalah misalnya dia itu anak kandung, saudara kandung, dan seterusnya. Itu yang berhak mendapatkan warisan. Itu sebab nasab, atau satu darah dengan pewarisnya. Entah itu pewarisnya bapaknya yang meninggal dunia atau ibunya yang meninggal dunia, kalau masih satu nasab, maka dia berhak mendapatkan warisan. Kemudian yang kedua karena sebab perkawinan. Sebab perkawinan itu misalnya kalau yang meninggal dunia itu suaminya, maka istrinya walaupun dia itu tidak nasab, tidak sedarah, beda darahnya, tidak sekandung, tetapi karena dia sebab dalam perkawinan menjadi suami istri, maka istrinya itu mendapatkan hak untuk memperoleh harta warisan dari suaminya. Itu kalau yang meninggal itu suaminya. Kalau yang meninggal istrinya, maka suaminya yang berhak mendapatkan warisan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah karena sebab wala. Wala itu memerdekakan budak. Misalnya kalau si pewaris itu adalah seorang budak dan pewarisnya itu dulunya adalah seorang budak, kemudian dimerdekakan oleh seseorang. Nah setelah merdeka kemudian budak tersebut atau wala tersebut menjadi orang kaya dan sukses, maka ketika dia meninggal dunia hartanya sangat banyak dan melimpah. Kemudian kalau pewaris itu meninggal dunia, maka
orang yang dulu memerdekakannya atau memerdekakan budak tersebut berhak mendapatkan warisan atau harta pusaka atau dari orang yang memerdekakan tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah karena sebab hubungan seagama. Misalnya sesama agama Islam, kalau misalnya kami ingin memberikan harta warisan, maka itu boleh mendapatkannya dan berhak. Makanya terkadang ada seseorang tiba-tiba ketika dia membutuhkan uang yang banyak dengan kebutuhan yang sangat penting, dia mendatangi sebuah keluarga yang hartanya sangat melimpah ruah dan dia tahu bahwa orang yang meninggal itu adalah meninggalkan harta yang sangat banyak, maka harta tersebut boleh disisihkan kepada orang yang meminta tersebut. Karena apa? Karena ada sebab hubungan satu agama, sesama agama muslim. Nah, kemudian perlu diketahui juga bahwa tidak semua orang itu berhak mendapatkan harta warisan. Walaupun itu adalah sebab nasab atau keturunan satu darah, tetapi karena sebab sesuatu, maka orang tersebut tidak berhak mendapatkan warisan. Yang pertama adalah karena membunuh. Ahli waris yang membunuh pewaris tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang dibunuhnya. Rasulullah SAW bersabda, yang membunuh tidak berhak mewarisi harta peninggalan keluarga yang dibunuhnya. Contoh misalnya, ada seorang anak itu membunuh ibunya, atau seorang anak itu membunuh ayahnya. Kebetulan karena mungkin anaknya itu membutuhkan uang yang sangat banyak untuk beli handphone lah, atau untuk beli mobil lah, atau untuk beli pesawat lah, karena orang tuanya, ayahnya atau ibunya itu melarangnya, sehingga anak tersebut naik pitam kemudian membunuh ayahnya atau ibunya. Nah, anak tersebut nantinya sesuai dengan aturan hukum Islam atau syariat Islam tidak berhak mendapatkan warisan walaupun hartanya sangat melimpah ruah dari pewarisnya, dari ayahnya atau ibunya meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah murtad. Ahli waris yang murtad atau keluar dari Islam tidak berhak memperoleh harta warisan peninggalan keluarganya yang beragama Islam. Demikian pula sebaliknya. Jadi dalam satu keluarga itu kalau misalnya ada yang murtad, maka atau keluar dari agama Islam, maka yang murtad tersebut tidak berhak mendapatkan harta warisan. Itu sesuai dengan syariat hukum Islam, walaupun bagaimanapun bentuknya tetap tidak berhak mendapatkan warisan, karena harta warisan ini dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Karena dia sudah keluar dari Islam, dia tidak berhak mendapatkannya. Nah, kemudian beda agama. Nah, karena sebab beda agama itu juga tidak berhak mendapatkan warisan. Kalau tadi misalnya saya jelaskan yang berhak itu karena seagama boleh mendapatkan warisan. Nah, sekarang yang beda agama, walaupun dia meminta dengan sangat memintanya, tapi karena beda agama maka jangan diberikan dari harta warisan. Tetapi kalau misalnya mau bersedekah atau memberikan dengan cuma-cuma ala kadarnya itu boleh, tapi jangan diambilkan dari harta warisan yang nantinya akan diberikan kepada ahli warisnya yang berhak. Kemudian yang terakhir adalah karena sebab budak berlian atau hamba. Ahli waris yang berkedudukan sebagai budak belian tidak berhak mendapatkan harta warisan peninggalan keluarganya. Jadi kalau misalnya seseorang itu dalam keluarganya tiba-tiba menjadi budak dan budak tersebut itu belum dimerdekakan, maka itu tidak berhak mendapatkan warisan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, abdam ma'lukan la yaqdiru ala syai'in. Kisah surat An-Nahl ayat 75, yang artinya hamba sahaya yang dimiliki tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun. Nah, itu adalah penjelasan tentang siapa orang yang berhak mendapatkan warisan, karena sebab apa?
dan juga sebab-sebab orang yang tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, kemudian saya akan menambahkan terlebih dahulu yang tadi saya jelaskan bahwa harta warisan itu sebelum dibagikan itu harus melunasi hutang ahli waris, melunasi hutang pewarisnya atau orang meninggal dunia, kemudian untuk perawatan waktu dia sakit, kemudian sampai ke pengurusan jenazahnya. Kemudian ada tambahan satu lagi, itu tentang zakat. Kalau misalnya hartanya sangat melimpah, misalnya hartanya itu tidak hanya berbentuk uang saja, bentuknya bisa emas, bisa perak, bisa hewan ternak, sapinya banyak, kambingnya banyak, atau untanya banyak, emasnya banyak. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau emasnya atau harta itu sudah mencapai 1 tahun atau haul dan sudah mencapai nisabnya, maka harta tersebut wajib dizakati terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu ketentuan syariat Islam. Maka baru boleh dibagikan harta warisannya. Ingat, setelah dizakati terlebih dahulu, baru nantinya boleh dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak, seperti itu. Kemudian perlu diketahui juga bahwa di dalam bab warisan itu ada istilah zawil furuj. Zawil furuj itu adalah ahli waris yang memperoleh bagian harta warisan dengan bagian tertentu. Dengan bagian tertentu itu seperti dijelaskan dalam Al-Quran itu ada 6, yaitu setengah, seperempat, seperenam, 2/3, seperlapan. Ya, saya ulangi lagi. Ada setengah, seperempat, seperlapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Nah, itu adalah bagian ahli waris atau zawil furud yang nantinya itu digunakan untuk menghitung harta warisan tersebut. Misalnya tadi yang zawil furud atau ahli waris yang mendapat setengah dari harta warisan itu, satu misalnya anak perempuan tunggal, kedua cucu perempuan tunggal yang sebapak, 3 saudara perempuan tunggal yang seibu sebapak, 4 saudara perempuan tunggal yang sebapak, 5 suami apabila istrinya tidak meninggalkan anak atau cucu baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, dari kelima poin tersebut itu adalah orang atau ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan setengah dari harta warisan tersebut. Kemudian yang kedua adalah ahli waris yang mendapatkan bagian seperempat dari harta warisan, itu sebagai berikut. 1. Suami apabila istrinya mempunyai anak atau cucu. Yang kedua, istri seorang atau lebih apabila suaminya tidak meninggalkan anak atau cucu. Kemudian yang ketiga, ahli waris yang mendapatkan 1/8 dari harta warisan, yaitu sebagai berikut, yaitu istri seorang atau lebih apabila suaminya mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Nah, istri itu berhak mendapatkan harta warisan 1/8 apabila suami itu mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Yang keempat adalah ahli waris yang mendapatkan 2/3, yaitu yang pertama adalah 2 orang anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Yang kedua, 2 orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki bila anak perempuan tidak ada. Yang ketiga, 2 orang saudara perempuan atau lebih yang seibu dan sebapak. Yang keempat, 2 orang saudara perempuan atau lebih yang sebapak. Itu 4 orang yang mendapatkan bagian warisan 2/3. Kemudian yang selanjutnya adalah ahli waris yang mendapatkan 1/3 dari harta warisan, yaitu ibu apabila anaknya tidak meninggalkan anak atau cucu baik dari anak laki-laki atau 2 orang lebih
laki-laki maupun perempuan sekandung atau seibu sebapak atau seibu saja. Yang kedua, 2 orang seibu atau lebih baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu yang berhak mendapatkan warisan sepertiga, itu ada 2. Kemudian yang terakhir dari dzawil furud, ahli waris yang mendapatkan 1/6 dari harta warisan. Yang pertama adalah bapak atau kakek apabila ada anak atau cucu. Kemudian yang kedua, ibu apabila ada anak atau cucu atau ada 2 orang saudara atau lebih. Yang ketiga, nenek seorang atau lebih bila tidak ada ibu. Yang keempat, seorang saudara seibu baik laki-laki maupun wanita atau walaupun perempuan. Yang kelima, cucu perempuan seorang atau lebih apabila ada seorang anak perempuan, tetapi apabila ada anak perempuannya lebih dari seorang, maka cucu perempuan tidak mendapatkan bagian apa-apa. Yang terakhir, yang keenam, seorang saudara perempuan sebapak atau lebih apabila ada seorang saudara perempuan sekandung, tetapi apabila saudara sekandungnya lebih dari seorang, maka saudara perempuan sebapak terhalang tidak mendapatkan warisan. Nah, itu tadi penjelasan terkait dengan masalah dzawil furud. Jadi kalau misalnya harta warisan itu dibagikan, itu ada ketentuannya. Ketentuan itu namanya dzawil furud. Ketika untuk menghitung warisannya, yang tadi ada 6, ada bagian setengah, 1/4, 1/3, 1/8, 2/3, dan satu lagi itu adalah, saya ulangi lagi, ada setengah, 1/4, 1/3, 2/3, 1/6, dan 1/4. Dulu Pak, di pos ya, di pos Pak. Oh ya, Di pos. tulis. Demikian sedikit penjelasan dari saya terkait masalah warisan. Yang tadi saya bahas adalah terkait dengan hukum warisan, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum harta warisan dibagikan, kemudian ada dzawil furud, kemudian ada siapa saja orang yang berhak menerima warisan, dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Adapun nanti terkait dengan contoh pembagian harta warisannya akan saya jelaskan lagi dalam pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.